Haleluya. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat ya, salam sehat. Saya berharap saudara semua selalu dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bersukacita ya, bergembira, karena ketika kita terus bergembira, selalu bersukacita, pasti penyakit itu tidak akan berani mendekat. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat ya. Orang yang sudah sakit aja, apabila dia punya hati yang gembira, pasti dia akan menjadi sembuh, menjadi sehat ya. Apalagi yang belum sakit ya, penyakit itu tidak akan berani mendekat ketika kita tetap bersukacita. Haleluya, haleluya. Pembicaraan kita pada malam hari ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengenai masker ya, masker pembawa penyakit. Ini masker pembawa penyakit. Oke, kita langsung saja ke tips ya, bagaimana masker bisa menjadi pembawa penyakit, dan bagaimana sebenarnya masker itu benar-benar menjadi pelindung diri ya. Dan sebelum kita ke sana, saya berharap kita bisa mendukung channel YouTube ini ya. Kita klik subscribe-nya supaya channel ini nanti ke depan bisa berkembang, bisa bermanfaat, dan saudara juga tidak ketinggalan dengan video-video yang kami bagikan di channel YouTube ini ya. Ada renungan-renungan, ada kesaksian-kesaksian yang sangat membangun ya, dan pujian-pujian penyembahan yang kami upload di video YouTube ini. Haleluya. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama begini. Kebanyakan kita lihat ya, orang pakai masker dari rumah. Perhatikan, ini sering terjadi. Dari rumah berangkat, naik motor contohnya, atau naik mobil, pakai masker. Pakai masker. Ya kan? Nah, sepanjang perjalanan pakai masker. Ini perhatikan, ini yang terjadi. Begitu sampai tujuan, katakan tempat pesta, atau mungkin ada pertemuan-pertemuan lah ya, orang ramai. Sampai di sana, saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu nyampe di tempat tujuan, contohnya turun dari mobil atau turun dari sepeda motor, masker diturunkan. Seperti ini yang sering terjadi ya. Kemudian begini, saudara yang diberkati oleh Tuhan ya, apalagi kalau seandainya ketemu teman ya, ketemu teman berfoto, padahal kita sudah dihimbau untuk jaga jarak. Dari rumah kita sudah dengan semangat memakai masker, jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan. Begitu nyampe di tempat tujuan, jumpa teman ya, nggak ada lagi ingat yang namanya jaga jarak, udah lupa ya. Nggak ada lagi yang namanya tutup hidung dan mulut dengan masker ya, pakai masker, nggak ada lagi, malah dibuka dan berpelukan lah ya, rapat-rapat lagi, mana yang nggak ada cara. Itu yang terjadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, berarti kita melindungi diri mulai dari rumah selama perjalanan sampai ke tempat tujuan. Itu yang sering terjadi. Itu yang sering kita lihat. Walaupun nanti kita hanya sendiri di mobil ya, kita hanya sendiri di sepeda motor, bahkan jalan kaki, nggak ada orang, kita hanya sendiri pakai masker. Begitu sampai di tempat orang banyak, masker itu diturunkan. Dan coba perhatikan, sering itu yang terjadi ya. Saya hanya mengingatkan kita melalui video ini ya, itu bisa berbalik arah, yang tujuannya kita tadi untuk melindungi diri, akhirnya masker bisa membawa penyakit. Kenapa bisa membawa penyakit? Nah, ini perhatikan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini masker. Kalau kita pakai seperti ini udah tepat. Ini udah tepat ya. Lalu kita turunkan ke bawah ini.
masuk ke dagu. Tahu kalau saudara, dagu ini kan sering keringat. Sering keringat, pasti ada bakteri. Bagaimanapun kita bersih mandi dari rumah, ketika kita sudah keluar rumah, ya kita kena abu lah apa segala macam, bahkan di dalam rumah sekalipun, ini kulit kita ini pasti kan kena bakteri, ya. Apalagi kalau keringat pasti membasahi masker. Lalu kita naikkan lagi. Yang ada apa? Yang ada ini, masker ini tidak baik lagi untuk menjadi penutup mulut. Karena bakteri pasti sudah ada. Sudah lengket di masker-masker ini. Ya, ketika kita taruh di sini, keringat, ya masih mending kalau kita bersih kulitnya, mohon maaf. Ya, kadang-kadang sampai leher itu banyak yang bergaris-garis hitam. Lalu turunkan masker, begitu naik yang tadinya putih, yang tadinya bersih, begitu naik sudah beda warnanya, sudah mulai hitam. Ya, lalu masuk, naik lagi, masuk ke mulut, masuk ke hidung. Jadi itu pasti bawa penyakit, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kemudian begini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selesai kita pakai masker, jangan dicampakkan begitu aja. Ya, saya sering lihat seperti itu. Bahkan anggota keluarga di rumah ya kita sampaikan, masker ini selesai kita pakai, ya, selesai kita pakai, begitu kita taruh di situ, kita pakai lagi nanti, pastinya minimal biarpun hanya satu bakteri pasti ada kumannya, dipastikan itu. Ya, maka cara yang terbaik supaya masker itu tetap terjaga, ya, tetap bersih. Ini biasanya kita selesai pakai, contohnya tidak mungkin sekali pakai kita buang, ya. Sayang. Kalau orang yang punya duit, iyalah bisa. Kalau kita ini kan, kalau bisa ini tahan setahun 2 tahun kan, ya puji Tuhan, kan begitu. Nah, ini begitu selesai kita pakai, kita cuci bersih, ya, pasti pakai sabun kan begitu, ya, atau pakai apalah, pakai rinso atau segala macam. Setelah dibilas, celupkan lagi di air panas, baru dijemur, dan setelah itu disimpan di tempat yang aman, bersih. Ya. Kalau seandainya kita pakai sekarang ini, ya udah, maaf katalah, kita pakai tutup mulut sambil bicara, ludah pasti ada. Napas kita itu yang dikeluarkan dari tubuh kita itu pasti nggak bagus. Ya, kita simpan, ya, apakah besok atau mungkin beberapa hari. Lalu datang lagi kita mau pakai, ambil langsung pakai tanpa dicuci. Pasti di situ ada bakteri, pasti di situ ada kuman. Nah, jadi ini jadinya masker jadi pembawa penyakit. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya masker ini benar-benar menjadi seperti yang kita harapkan, ya, menjadi pelindung diri, menjadi pelindung badan, ya, tidak terserang oleh virus-virus penyakit. Maka yang pertama, gunakanlah masker ini dengan benar, dengan baik, ya, di mulut, hidung. Saya sarankan begini, kalau kita mau bicara, ya, contohnya buka masker, harus buka masker, ya. Kalau bisa nggak perlu buka masker, ya. Kalau bisa nggak perlu buka masker. Tapi kalau harus kita buka masker, ya, kita harus perlihatkan mulut kita, contoh seperti itu. Lebih baik dilepas daripada diturunkan ke dagu. Ini bagus lepas. Kebanyakan kita kan udah keringatan, mau minum es, ya, udah keringatan nih, ya kan, mau minum es,
Karena hanya sebentar, daripada buka lepas, bagus turunin aja kayak gini. Minum es sebentar, naikkan lagi. Kita nggak sadar. Ketika kita turunkan, ini sudah banyak bakteri menempel di masker ini. Jadi lebih bagus dilepas. Dilepas, walaupun kita hanya mau minum es sebentar saja, kita lepas masker lalu kita pasang lagi. Dan saya anjurkan kita begini, saya himbau kita begini. Masker itu jangan dijadikan hanya sekedar gaya. Saya lihat kebanyakan orang, maaf kata ya, saya lihat kebanyakan orang menjadikan masker ini sebagai gaya. Sebagai gaya. Ya, jadi untuk apa pakai masker? Untuk apa beli masker mahal-mahal? Lalu dipakai hanya untuk menutup dagu. Hanya untuk menutup dagu. Ya kan nggak ada artinya. Nah kemudian nanti di tempat-tempat nggak ada orang, pas bawa kendaraan, bawa mobil sendiri, di situ pakai masker. Udah nyampe tempat tujuan, sudah di tengah-tengah orang banyak, ya justru kita buka masker. Ya kan? Nah, jadi apa artinya? Ini yang sering terjadi. Sering terjadi. Coba perhatikan. Ya, kalaupun ada yang berkata, saya bicara ini salah. Ya terserah. Yang penting yang terjadi. Dan coba perhatikan. Ya coba perhatikan. Orang naik sepeda motor, saya sering perhatikan. Orang naik sepeda motor pakai masker. Ya. Begitu nyampe tempat tujuan, ada pertemuan, ada acara, masker itu diturunkan. Nah jadi saudaraku ini berkati oleh Tuhan, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan adalah gunakanlah masker dengan benar. Ya, jangan turunkan ke bawah atau ke dagu. Ya jangan, karena itu bisa masker itu justru jadi pembawa penyakit. Dan yang ketiga, saudaraku, selesai pakai masker, jangan langsung simpan. Jangan langsung simpan, cuci dulu dengan bersih. Kalau boleh celupkan di air panas, baru dijemurkan. Selesai dijemurkan, begitu kering, nanti kita simpan di tempat yang bersih. Jangan di tempat sembarang, taruh di atas meja, di situ apa segala macam. Ya, taruh di tempat yang bersih. Bila perlu dia digantung ya. Kalau digantung dia di tempat yang bersih, itu pasti aman ya, aman itu masker. Jadi masker itu benar-benar menjadi pelindung kesehatan kita, pelindung diri ya. Dan di atas semuanya itu adalah kita tetap bersukacita, kita jangan pernah takut ya, jangan pernah takut. Walaupun kita tetap juga waspada, kita tetap berjaga-jaga. Namun kita jangan pernah takut, kita tetap berpikir positif bahwa Tuhan ada bersama dengan kita ya. Darah Yesus Kristus menutup bungkus kita, dan miliki hati yang tetap bersukacita ya, tetap bersukacita, tetap bergembira ya. Ingat bahwa hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Terima kasih saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.